Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan semangat. Baik, kembali lagi bertemu dalam mata kuliah Pemikiran dan Perkembangan Teologi Islam Modern. Pada hari ini kita mulai membahas mengenai tokoh-tokoh pemikir teologi Islam modern. Yang pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh yang bernama yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau adalah salah satu seorang tokoh penting penggerak pembaruan dan kebangkitan Islam pada abad ke-19. Ia disenangi sekaligus dimusuhi oleh dunia Islam sendiri. Alasannya adalah karena aktivitas dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan umat Islam dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Sebaliknya, ia dimusuhi karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa dunia Islam yang otoriter, korup, dan despotis ketika itu. Maka kemudian Jamaluddin itu dianggap membahayakan kekuasaan mereka. Al-Afghani dilahirkan pada tahun 1838 Masehi. Ayahnya bernama Sayyid Shafdar. Beliau adalah seorang penganut madhab Hanafi. Menurut berbagai literatur sejarah itu menjelaskan bahwa Al-Afghani sebenarnya adalah keturunan Rasulullah melalui selisih keluarganya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui Husain ibnu Ali ibnu Abu Thalib, suami Fatimah putri beliau. Dari situ kemudian sejarawan menjelaskan dan beberapa orang juga mengklaim bahwa Al-Afghani adalah orang Iran, namun ia menyembunyikan kesyiahannya itu di tengah-tengah penguasa dan masyarakat muslim yang mayoritas menganut Sunni. Jadi pada saat itu rata-rata masyarakat muslim itu mayoritas menganut ajaran Sunni begitu. Namun sebagian yang lain menyatakan bahwa ia adalah orang Afghanistan. Sebagaimana hal ini tercantum pada nama di belakangnya, itu Al-Afghani. Mengenai kelahiran Jamaluddin Al-Afghani, menurut berbagai literatur ada yang menjelaskan bahwa sebenarnya kelahiran Jamaluddin Al-Afghani itu ada dua versi. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani itu dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pendapat yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani itu lahir di kota Asadabad, tapi bukan Asadabad, lebih tepatnya Afghanistan, melainkan di Iran pada tahun 1255 Hijriah dan wafat pada tahun 1315 Hijriah. Hal inilah yang menyebabkan semua orang, khususnya orang Iran, itu lebih menyebut Jamaluddin Al-Afghani dengan nama tambahan Al-Asadabadi, bukan Al-Afghani, walaupun sebenarnya dunia itu sudah terlanjur mengenalnya sebagaimana yang juga dikehendaki oleh Al-Afghani sendiri, yaitu dengan sebutan Jamaluddin Al-Afghani. Baik, selanjutnya, pada masa kecil, Jamaluddin Al-Afghani itu telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam. Ia juga belajar bahasa Arab dan Persia. Sejak remaja, ia mulai menekuni filsafat dan ilmu eksakta seperti matematika, fisika, dan lain sebagainya. Pada saat itu, Al-Afghani belajar juga sampai Eropa tentang filsafat. Ia juga belajar dari tokoh-tokoh ulama Syiah seperti Murtado Ansori, Mullah Husain Al-Hamadi, dan Sayyid Ahmad Tehrani serta Sayyid Habubi. Kemudian menginjak pada usia 18 tahun, ia berangkat ke India dan tinggal di sana selama setahun. Dari India, kemudian ia bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelah itu ia kembali ke Afghanistan. Setelah pulang dari Mekah pada saat memasuki usia 22 tahun, ia sudah diangkat menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan pada saat itu. Kemudian setelah Muhammad Khan meninggal,
pada tahun 1864, penggantinya itu adalah Sir Ali Khan yang mengangkat Afghani sebagai penasihatnya. Dan setelah itu pula, Afghani diangkat menjadi Perdana Menteri pada pemerintahan Muhammad Azam Khan. Namun, pada pemerintahan ini tidak lama karena Azam Khan akhirnya dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang didukung oleh Inggris yang pada saat itu sudah mulai menancapkan kekuasaannya. Kemudian, untuk menghindari pengaruh buruk yang mungkin akan menimpanya, akhirnya Jamaluddin bertolak kembali ke India dan pergi ke Tanah Suci lagi ya, pergi haji pada tahun 1869. Pada perjalanan politik Jamaluddin Al-Afghani ke Mekah, ia kembali menjadi awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Al-Afghani itu mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu menciptakan satu kesatuan di dalam panji pan-Islamisme pada saat itu. Dan di setiap negeri Muslim yang dikunjunginya, Afghani itu tidak lupa ia mengatakan tentang bahaya dari imperialisme Barat pada saat itu. Kemudian Al-Afghani itu tidak hanya mengunjungi negeri-negeri Muslim saja, tetapi ia langsung ke jantung negeri Barat untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Ia pun pernah ke Paris dan Amerika. Nah, dari perjalanannya itu kemudian wawasannya semakin luas sehingga ia dapat menawarkan berbagai alternatif dari permasalahan umat Islam. Menurut Al-Afghani, dunia Islam itu sebenarnya sedang menghadapi penyakit kronis yang menggerogoti masyarakat, sehingga umat Islam tidak mampu menegakkan kepala mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Dan penyakit inilah seperti absolutisme dan despotisme penguasa Muslim, kemudian sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban. Kemudian menyebarnya pemikiran-pemikiran yang korup yang merusak cara berpikir umat Islam seperti halnya tahayul, bid'ah khurafat, serta kolonialisme dan imperialisme Barat. Oleh karena itu, untuk mengobati penyakit-penyakit ini, Al-Afghani menggerakkan rakyat untuk mengadakan revolusi dan perombakan terhadap pemerintah yang absolut. Selain itu, ia juga berusaha memperbaiki akidah umat Islam yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka kepada sistem akidah Islam yang benar. Setelah mengembalikan sistem akidah yang benar dari penyimpangan akidah Islam yang membuat umat Islam itu tidak mampu menjadi umat yang terhormat, maka ia meyakini bahwa sebenarnya Islam apabila dipahami dan diamalkan dengan benar dapat memimpin umatnya ke arah kemajuan dan membebaskan umat Islam dari otoritarisme dan penguasa serta kolonialisme dan bangsa-bangsa asing. Pada zamannya, jadi pada saat itu kemudian ternyata Barat itu tidak hanya menguasai negara Muslim tetapi juga menerapkan sistem sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan hukum terhadap dunia Islam. Kemudian di kalangan sebagian umat Islam bahkan muncul anggapan bahwa kemajuan umat Islam itu hanya bisa dicapai dengan mengadopsi sistem nilai Barat. Padahal tidak seperti itu menurut Jamaluddin Al-Afghani. Memang pada saat itu umat Islam itu silau terhadap nilai-nilai Barat. Namun hadirnya Jamaluddin Al-Afghani itu menekankan bahwa perjuangan pada pentingnya kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang benar tentunya, dan membangkitkan kesadaran religi umat Islam guna menghancurkan pemerintahan otoriter dan kolonialisme yang berdiri di belakangnya. Dalam lingkup yang lebih luas, Jamaluddin Al-Afghani juga berperan, yakni menganjurkan persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia dalam pan-Islamisme.
Usahanya ini kemudian ia awali dengan berangkat ke India pada tahun 1869. Di sini ia sebenarnya hanya mampir selama sebulan karena pada saat itu atmosfer politik sudah dikuasai oleh Inggris sejak tahun 1857. Dan hal ini pula yang membuatnya tidak bisa betah berlama-lama. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Dan di Mesir pula sebenarnya sudah dikuasai oleh Inggris. Maka dari itu, Al-Afghani hanya bertahan di Mesir selama 40 hari dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Istanbul, Turki. Di sini Jamaluddin Al-Afghani mulai menjalankan misinya. Pada saat itu, ia memperoleh sambutan dan simpati dari rakyat dan pemerintah Utsmani di Turki. Bahkan ia juga diangkat menjadi anggota kehormatan majelis di Turki Utsmani. Yang pada saat itu, dia juga sudah mulai diundang untuk berceramah di mana-mana. Namun hal ini sebenarnya membuatnya tidak senang. Sebab sebagian ulama istana yang terlanjur dekat dengan kekuasaan, salah seorang syekh al-Islam dan mufti kerajaan itu memfitnahnya. Melihat gelagat yang kurang baik ini, akhirnya Al-Afghani itu meninggalkan Turki menuju Hijaz. Setelah itu, ia kembali lagi ke Mesir pada tahun 1871. Belajar pengalaman dari Mesir sebelumnya, ia mulai menjauhi aktivitas politik. Justru ia mulai memusatkan perhatian dan aktivitas pendidikan. Ia lebih banyak mengajar dari rumah yang dijadikan sebagai sekolah. Banyak muridnya juga yang berasal dari berbagai kalangan, seperti dosen, mahasiswa, karyawan, dan ahli hukum yang datang kepadanya. Dan di sini, ia mengembangkan ilmu yang selama diperolehnya dan bertemu dengan Muhammad Abduh yang kemudian menjadi murid setianya itu. Dan mereka bersama-sama berjuang mewujudkan cita-cita. Abduh itu tertarik pada Al-Afghani karena metode pengajarannya yang lebih mengutamakan nalar, analisis, dan cara berpikir filosofis. Bahkan ketika ada di Paris pada tahun 1884, mereka itu bersama-sama mendirikan Al-Urwa Al-Wuthqa, sebuah majalah yang banyak memuat tema-tema kebangkitan Islam dan penolakan terhadap pemerintah imperialisme barat di negara-negara muslim. Namun, majalah ini tuh hanya bertahan sampai 18 edisi karena dianggap penjajahan barat di beberapa wilayah Islam tuh melarangnya, ya mungkin dianggap tidak sejalan begitu. Nah, kemudian selain dianggap berbahaya, majalah ini tuh dianggap akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran barat pada saat itu. Oleh karena itu, dan sempat pula majalah ini tuh terbit pertama kali pada sekitar bulan Maret 1884 dan edisi terakhir itu pada bulan Oktober 1884. Ketika berada di Mesir, Jamaluddin Al-Afghani itu melihat Inggris sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Oleh karena itu, sebagai seorang yang memang pernah ditempa dalam dunia politik, ia tidak bisa tinggal diam melihat keadaan yang demikian. Sebagai bentuk protesnya, kemudian Jamaluddin Al-Afghani itu mendirikan Partai Nasional atau yang pada saat itu disebut Hizbul Qawton dan mengembangkan slogan Al-Misr li al-Misriyin atau yang dikenal dengan Mesir untuk orang-orang Mesir, yang akhirnya dalam sebuah konspirasi Inggris itu berhasil menghasut penguasa Mesir untuk mengusir Al-Afghani, dan akhirnya Al-Afghani itu dibuang ke India dan ditahan di sana pada tahun 1879. Dan dari India ia menjelajahi kehidupan yang modern seperti di London, Paris, kemudian Istanbul. Dan dalam perjalanannya ketika pada tanggal 9 Maret 1897 Jamaluddin itu mengakhiri hidupnya atau wafat pada usia 50
9 tahun. Baik, mungkin itu gambaran dari perjalanan biografi Jamaluddin Al-Afghani yang sebagai salah satu tokoh pemikir Islam modern. Semoga bermanfaat. Selamat belajar teman-teman dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.